Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Judul seminar kita pada hari ini adalah Iman dan Selera. Orang Chinese dikenal suka makan. Bahkan ada lelucon yang mengatakan orang Chinese makan segala yang berkaki 4 kecuali meja. Mereka makan segala yang terbang kecuali pesawat terbang. Mereka makan segala yang berenang kecuali kapal selam. Sebenarnya bukan hanya orang Chinese yang suka makan. Setiap orang suka makan dari negara bagian manapun di dunia ini. Apalagi makanannya enak. Kecuali orang sakit tidak suka makan. Di zaman modern ini, manusia sudah makan berlebih-lebihan. Kita makan bukan hanya karena kebutuhan fisik. Kita juga makan bukan karena perut lapar, tetapi kita lapar mata. Lihat makanan enak, langsung kita ingin makan. Bukan hanya kita lihat secara fisik, secara virtual. Dan orang sekarang makan. Yang pertama mereka lakukan bukan berdoa, tetapi adalah foto makanannya. Orang sekarang juga makan karena lapar hidung. Mereka mencium bau makanan, langsung ingin makan. Atau lapar mulut, mulutnya ingin makan terus, ngemil. Dan lapar emosi, yaitu lagi stres, ingin cari makan. Dan makan. Tidak heran industri restoran meningkat. Kegemaran manusia akan makan dan minum sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Dikatakan pada akhir zaman manusia akan makan dan minum seperti pada zaman Nuh dan Sodom. Yeskel 16 ayat 49 katakan, "Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu kecongkakan. Makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya." Matius 24 ayat 38 dan 39. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Makanan adalah pencobaan manusia pertama, sehingga jatuh ke dalam dosa. Kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Setan berhasil mencobai Hawa, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Setan menang dalam hal ini. Sehingga dia sampai sekarang, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, berkali-kali dia mencobai manusia di dalam hal selera. Dan ini adalah strategi setan yang sangat ampuh. Dan dia juga berusaha menjatuhkan Yesus di dalam hal selera. Tetapi Yesus menang di dalam hal ini. Kita tahu di dalam cerita bangsa Israel di padang belantara. Mereka itu dirangsang oleh nafsu atau selera akan makanan mereka di Mesir, yaitu daging hewani. Walaupun Tuhan memberikan mereka makanan malaikat, yaitu mana. Kita baca di dalam Mazmur 106 ayat 14 dan 15.
Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan leanness into their soul. Di dalam Mazmur 78 ayat 18 dan 31, mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Kalau kita lihat mereka meminta makanan menuruti nafsu mereka, bukan kebutuhan mereka. They got what they wanted, but lost what they needed. They were physically full and spiritually empty. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi kehilangan apa yang mereka perlukan. Secara fisik mereka penuh, tetapi secara rohani mereka kosong. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Filipi 3 ayat 19. Sekarang banyak sekali orang yang kecanduan makanan. Sudah makan berlebih-lebihan orang zaman sekarang ini. Tanpa sadar menjadikan selera seperti ilah mereka. Mari kita lihat apakah kecanduan itu. Kita akan belajar mengenai kecanduan makanan. Kecanduan adalah kondisi seseorang mengalami kehilangan kontrol terhadap apa yang dia lakukan, disebabkan karena keinginan kuat atau kegemaran terhadap suatu hal, dan terjadi pada waktu yang tamak. Orang yang memiliki kecanduan tidak mempunyai kendali atas apa yang mereka lakukan, gunakan, atau konsumsi terhadap suatu hal yang mereka jadikan candu. Dan kondisi kecanduan yang terjadi pada seseorang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatannya, terutama kesehatan psikologis. Bukan tidak mungkin kecanduan menyebabkan perilaku, kebiasaan, bahkan fungsi otak berubah. Jadi sekali lagi, kecanduan ini sangat berbahaya. Karena di dalam hal kecanduan, orang tersebut tidak bisa mengendalikan apa yang mereka inginkan. Orang yang memiliki kecanduan ini sangat berbahaya karena akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatannya, dikatakan terutama kesehatan psikologis. Bahkan di situ kita catat, bahkan akan mempengaruhi fungsi otak, bisa berubah. Jadi kecanduan dan kebiasaan beda ya. Kalau kebiasaan kita bisa berhentikan setiap saat. Tetapi kecanduan kita tidak bisa berhentikan. Kita sudah kehilangan kendali, kita sudah kehilangan kontrol apabila kita kecanduan. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan.